Orang dewasa bilang pertengkaran antar pasangan cepat berakhir. Tapi pertengkaran di keluarga kami tidak akan berakhir dengan mudah. Kenapa ayah pinjamkan uang itu tanpa bertanya padaku dulu? Tapi temanku sangat membutuhkannya. Aku tidak bisa membiarkannya. Sepenting itukah, tidak ada alasan lain? Masalah uang selalu tentang uang. Tapi kali ini masalahnya jauh lebih serius. Baiklah, mulai sekarang aku tidak peduli yang kau lakukan. Apa itu membuatku takut? Baik. Baiklah, jalani saja hidup kita masing-masing ya, titik. Tentu saja semua itu tidak masalah bagiku. Kalau begitu terserah kau saja. Apa yang sedang kau lakukan? Seperti yang kau lihat, mulai sekarang ini adalah batasnya. Jangan melewati batas dan kita urus saja urusan kita masing-masing. Apa kau benar-benar akan kekanak-kanakan seperti ini? Lalu bagaimana aku bisa ke kamar mandi? Kita cuma punya satu. Oh, sayang sekali. Itu ada di wilayahku. Jadi lebih baik kau jual saja bagianmu dan wilayahmu dan berikan pada temanmu. Kau benar-benar mau melakukan ini? Kalau begitu baiklah, kita mainkan ini. Dan dalam seketika kita ini menjadi keluarga yang terpisah. Kak Jadu, kita bisa pergi kemana saja yang kita mau. Kalau kau melewati garis itu, berarti kau adalah pengkhianat. Satu gerakan salah saja kau tidak pantas memihak siapapun. Orang dewasa memang jauh lebih kekanak-kanakan kalau bertengkar. Baiklah kalau begitu. Peralatan rumah tangga kita resmi dibagi menjadi 2. Baiklah kalau begitu. Kali ini pertengkaran tidak akan berakhir dengan mudah. Wah, aku lapar sekali. Apa kau ingin makan semua itu sekaligus? Dapur ada di wilayahku, jadi urus saja urusanmu sendiri. Terima kasih atas makanannya. Ayo makan anak-anak. Dasar picik ya. Halo, kami mau 2 mie dengan daging asam manis, bisa ya? Diantar? Ibu, aku suka mie. Iya, makan yang banyak ya sayang, tambah lagi. Aku juga mau. Kita makan daging sapi ya, karena daging sapi itu jauh lebih mahal. Apa yang kau lakukan? Kau memecahkan piring lagi ya? Cuma beberapa buah saja. Hei, dapur adalah wilayahku. Apa pedulimu? Bukankah peraturan mengatakan bahwa kita hanya boleh mengurus urusan kita sendiri? Bagaimana? Kalian senang bukan tidur bersama ayah? Bagaimana kita bisa tidur? Aku tidak tahan lagi. Itu tidak bisa berhenti sampai di sana. Kami akan terus terkena imbasnya. Bagaimana cara kami bersekolah tanpa pintu depan? Oh, sudah mau pergi ya? Aduh, sayang sekali ya. Gerbang depan ini ada di dalam wilayahku. Tapi peraturan adalah peraturan. Tidak ada yang bisa dirubah. Ibu. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana menurut kalian anak-anak? Jadu, kenapa kau menggunakan tangga? Kan ada pintu depan.
depan? Sebenarnya aku sedang berolahraga. Kau menyukai olahraga? Aku harus ke kamar mandi. Kakakku juga. Oh. Hey baby, kami mau memakai kamar mandi. Tidak, di sini ada karis. Apa kau tidak bisa biarkan saja? Ibu bilang tidak boleh. Ibu! Baik. Peraturan adalah peraturan. Kakakku mau ke kamar mandi. Iya. Sepertinya sedang asik ya. Sedang membuat apa? Barang-barang yang ingin aku makan. Oh, aku kan tidak bisa pergi ke dapur. Aku harus pesan apa ya? Oh, sayang, bagaimana kalau kita pesan pizza? Iya, aku suka pizza. Ah iya, pizza memang enak, tapi lebih enak masak sendiri. Lagi pula sudah berapa banyak uang yang aku habiskan untuk makanan. Apa mie dan pizzanya enak? Aku juga suka pizza. Kalian pasti akan cepat bosan. Aku ingin makanan yang dimasak sendiri. Makan banyak juga tidak menyenangkan. Aku tidak bisa pakai kamar mandi, jadi tidak mau makan banyak. Pokoknya aku mau ke pihak ibu saja. Aku mau ke kamar mandi. Dan aku benar-benar bosan dengan tangga. Lalu apa yang harus aku lakukan sendirian di malam hari? Aku tidak bisa tidur karena dengkuran ayah. Aku akan menyeberang ke sana. Ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak boleh. Lalu apa yang kita lakukan? Aku pikir pertengkaran pasangan seharusnya tidak lama, kecuali orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak ini mulai berpikir. Kalau aku tidak tetap waspada, anak-anak akan menyeberang ke sisi yang lain. Mohon perhatian orang-orang di sana dengar. Seperti yang kalian semua tahu, kami bisa membuat makanan apa saja dengan dapur kami. Jika kalian tidak mau kelaparan lagi, datanglah ke sini. Memancing kami dengan makanan rupanya. Sayang, jangan pedulikan ya. Rumput tetangga memang terlihat lebih hijau, tapi sebenarnya tidak. Semua orang perlu ke kamar mandi setelah makan. Dan kita beruntung itu ada di wilayah kita. Baik. Kamar mandi? Aku akan mengurus semua itu. Itu mudah. Lihat saja nanti. Sekarang aku sudah punya peralatannya. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Tada! Sekarang kita tidak perlu khawatir. Kita semua bisa ke kamar mandi kapan saja kita mau. Bagaimana kita melakukannya di sana? Itu kelihatannya seram. Aku bisa jatuh ke dalam lubang. Usaha yang sangat sia-sia. Apa yang terjadi? Lihat, sekarang kami bisa memasak apa yang kami mau di sini. Sayang, ibu akan buatkan sup kesukaanmu hari ini ya. Baiklah, memasak jauh lebih sulit dengan itu. Dan kau tidak akan bertahan lama dengan kamar mandi itu, kan? Hei, apa kau mengejek kamar mandiku? Hah? Kau duluan yang mengejek tempat memasakku, kan?
Aku benar-benar tidak Dasar percaya. kau ini, Teganya kau terima melakukan saja ini semuanya, padaku. terima. Hah? Berisik. Tolong, selamatkan kami dari krisis ini. Tolong bantu kami bertiga agar bisa makan di meja yang sama dengan damai. Kau yang Aku tidak memberikan percaya uang ini. pada Kau duluan temanmu. yang mulai. Hah? Batasnya? Hilang. Aku rasa pertengkaran antar pasangan memang tidak lama. Dan itu berakhir ketika batasnya hilang. Ini menyebalkan sekali. Hah, kenapa kita harus melakukan ini? Ibu kan yang menggambarnya. Bersihkan saja kalau mau makan. Apa kita hanya punya kimchi? Aku tidak mau makan kimchi saja. Ah! Belakangan ini kan kita sudah boros untuk makanan. Jadi harus lebih berhemat. Bulan depan pun seperti ini ya. Ini bukan makanan untuk anak-anak yang sedang bertumbuh kembang, Bu. Mungkin seharusnya aku tidak usah berdoa. Seharusnya aku biarkan saja mereka bertengkar. Ibu, ayah, mulai sekarang bertengkar di tempat lain saja. Dia seperti mesin ya. Nanyang, pelan-pelan saja. Kalau pelan-pelan, dapat uangnya juga pelan-pelan. Jadi harus cepat-cepat begini. Ngomong-ngomong, di mana Ibu Dosun? Dia tidak datang ya? Kenapa? Oh, apa kau belum dengar? Oh? Sebenarnya suaminya. Apa? Ya ampun, kenapa bisa? Dia kan masih sangat muda ya, padahal. Tidak ada yang tahu kalau sudah berkaitan dengan kanker. Makanya kita harus perhatikan kesehatan kita selagi masih sehat. Aduh. Ibu, apa semua baik-baik saja? Dia banyak minum air. Ada apa dengan ibu? Katanya seluruh tubuhnya gatal. Dia giat bekerja sampai kelelahan, tapi dia punya gangguan tidur dan susah tidur. Kalau itu kan tidak mungkin, karena aku kan bisa tidur cepat. Ada apa, Bu? Mata Ibu merah. Sudah jelas, mungkin ayah mendengkur. Ayah berhenti pulang malam dan berhentilah mendengkur. Apa? Itu tidak ada hubungannya dengan ayah. Ayah berharap aku percaya. Keluargaku masih membutuhkanku. Kalau terjadi sesuatu padaku, tidak. Gejala-gejala itu tidak langsung berkaitan dengan kanker, jadi kau jangan khawatir. Oh, jadi bukan ya, Dok? Tidak ada kaitannya ya? Sudah kuduga, aku memang sangat sehat.
Oh tidak, mulai sekarang aku harus lebih menjaga kesehatanku. Jadi, semuanya ingin hidup hingga ratusan tahun tanpa khawatir terhadap kanker, Ya, kan? Kalau begitu, kenapa cuma duduk saja? apa? Kau harus mencatat, ayo. Baiklah. Nah, bisa kita mulai sekarang? Kanker itu tidak dapat disembuhkan. Itu adalah gangguan. Tidak ada yang lain selain gangguan. Jadi, apa yang harus kalian lakukan agar bisa hidup ratusan tahun? Pernah mendengar langkah macan? Saat kau berjalan seperti macan, kau tidak terpengaruh gravitasi. Dan saat kau bertepuk tangan dengan kaki seperti ini, organ tubuhmu mengatur ulang dan sirkulasi meningkat. Lakukan semua ini selama seminggu dan kita akan berjumpa minggu depan ya. Percayalah, aku rasa sudah cukup. Sampai jumpa. Dokternya sangat berkarisma. Sepertinya dia sangat memahami apa yang dibicarakan. Aku pulang. Oh, Jadu sudah pulang ya? Ibu, apa yang kalian lakukan? Mulai sekarang kita harus berjalan seperti ini di rumah. Apa? Aku tidak mau. Tidak mau. Walaupun ini demi kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Ayo merangkak sekarang. Ayah pulang. Hah? Ayah. Yang benar saja, Bu. Kenapa kau ini? Apa kau tidak tahu kapan manusia mulai berjalan dengan tegak? Kalau kau sangat ingin melakukannya, lakukan saja sendiri. Jangan mengajakku dan anak-anak. Jadu, turunkan badanmu. Angkat lagi sayang, ayo. Bukankah akan lebih baik kalau kita juga mengaum seperti macan? Ayah. Makan malam siap. Oh, lenganku, kakiku, punggungku, seluruh tubuhku sakit. Itu karena kau baru menggunakan otot-ototmu yang sebelumnya belum digunakan. Seminggu penuh juga baikan. Seminggu penuh. Tentu, kalian tidak bisa berharap bisa langsung sembuh kan? Jadi lakukan ini seumur hidup. Seumur hidup. Berhentilah mengeluh dan makanlah makan malamnya. Tapi Bu, macan tidak makan sayuran. Daging. Berisik! Profesor kau bilang kita harus bergerak seperti macan dan makan seperti kelinci kalau kita mau hidup sehat ratusan tahun. Tapi ini berlebihan, Bu. Diam! Profesor kau bilang memang begini seharusnya. Tapi kenikmatan makan adalah bagian terpenting dari hidup seseorang, Bu. Apa bagusnya kalau bisa hidup hingga ratusan tahun kalau harus seperti ini? Kalau begitu tidak usah makan. Jadu, tolong bawa sampahnya keluar. Ibu, apa kita harus keluar seperti ini? Jadu, tidak mungkin kan berjalan seperti ini di luar, nanti dilihat orang kan? Iya, syukurlah. Jadi kita harus melompat-lompat seperti monyet. Kau pernah melihatnya di TV kan, Jadu? Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Kenapa satu, dia? Dua. Kau terlihat cukup kelelahan ya. Iya. Apakah keluargamu mengeluh harus melakukan olahraga aneh dan makan sayuran? Benar begitu? Iya. Baiklah, hari ini aku akan memberitahu rahasia bagaimana cara agar bisa makan apa saja, melawan kanker, dan menjadi sehat tanpa harus melakukan olahraga yang sulit. Apa? Profesor ini kenapa tidak beritahu dari awal saja? Dan rahasianya adalah Oh, Hah?
benda yang terlihat aneh ini obat. Iya, ibu keluarkan banyak uang untuk itu. Jadi jangan lupa diminum obatnya ya. Baunya tidak enak. Obat yang bagus pasti bau dan rasanya juga pasti tidak enak. Kau ini sudah kelewatan. Kau sudah berlebihan. Sayang, ini tidak ada labelnya. Bagaimana kita bisa tahu apa isinya? Kenapa kau beli barang ini? Ayah, obat itu dibuat oleh profesor terkenal yang ada di TV. Apa? Kenapa kalian terlihat aneh? Ya sudah, kalau kalian tidak mau minum, ya ibu saja yang minum. Biar ibu yang sehat sendirian. Tapi, kalian harus jalan seperti macan dan monyet dan makan sayuran. Sebentar, ayah baru saja masuk. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah kesukaan. Tunggu. Ibu, apa yang mereka masukkan ke pil itu? Aduh, kenapa jadi sakit perut begini ya? Aduh. Berita selanjutnya, seorang profesor yang mengidap demensia muncul di acara kesehatan di TV dan memberikan informasi yang salah kepada para penonton. Itu sangat mengkhawatirkan. Profesorku? Saat ini, saya sedang berada di tempat tinggal Profesor Ko. Profesor Ko membuat pil itu di dapurnya dengan makanan dari kulkasnya dan obat pencahar. Lalu dia menjualnya sebagai obat penyembuh kanker. Tempat ini kotor sekali dan sangat tidak terurus. Dari Semangdong, Kim Yong Jun melaporkan. Pesan kami semoga pemirsa berhati-hati. Untungnya cuma satu orang yang membeli obat palsu itu setelah menonton acaranya. Ibu, toiletnya tersumbat. Kalau ini bekerja dengan baik, kau akan dapat hadiah hari anak yang luar biasa. Ibu percaya padamu, jadi kau harus temukan itu. Dari bonus akhir tahun-tahun lalu, dia bisa mengantongi $50 dan membeli satu set hadiah $50 seharga $30 untuk ulang tahun ibunya. Dan dia mengantongi $20. Tiba-tiba suatu pagi, dia meminjam $20. Dan katanya tidak ada kembalian. Dia memang tidak pernah mengembalikan uang kembalian yang dia pinjam. Setidaknya ada $500 yang disembunyikan. Semakin mendekati hari anak, maka aku dan adik-adikku semakin sibuk. Ibu, aku mau robot emas untuk hari anak, ya Bu. Apa? Robot emas? Lebih baik ibu masakan sesuatu yang lezat ya. Ayah, untuk hadiah hari anak, aku mau robot emas, ya Ayah. Oh, anak ayah. Ibu yang punya uang jadi bilang padanya ya. Ayo cepat. Hah? Ibu, untuk hari anak membelikan apa? Kau kan sudah besar, jadi berhenti bicarakan hari anak. Aduh, lelahnya. Ayah. Bilang ibu saja. Jadi kau mau apa sekarang? Ayah tidak punya uang. Ayo bilang ibu. Selalu saja begitu. Ayah bilang ayah tidak punya uang. Anak-anak hentikan! Ibu dan ayah tidak mengerti perasaan kita. Jangan terlalu berharap. Kau sudah hidup di rumah ini bertahun-tahun. Seharusnya kau sudah tahu. Jadi kakak tidak masalah tidak dapat hadiah. Aku punya rencana sendiri. Rencana? Semoga hari ayah menyenangkan. Kau juga ya? Ah? Aduh, kenapa sih dia itu? Bahkan dia tidak berpamitan. Apa ini? Surat. Aku tahu di mana ayah menyembunyikan uang yang ayah kantongi. Kakak, apa itu berhasil?
Aku sudah bicara dengan ayah, jadi kalian tenang saja. Kakakmu ini akan pastikan kalian dapat hadiah hari anak. Dan sebaiknya kalian tidak boleh bahas ini pada ibu, mengerti? Kami tidak akan beritahu ibu kalau ayah menyembunyikan uang di bawah lemari. Tapi ayah harus membelikan kami bertiga hadiah hari anak. Punyaku harus sangat bagus ya. Jadu, kau buat kesepakatan dengan ayah ya? Ayah, cepatlah. Berikan padaku. Tidak. Ini lebih baik daripada diambil. Apa? Uangku tidak ada di sini. Kemana uangku? Jadu, uang ayah hilang. Ayah tidak tahu siapa yang mengambilnya. Tapi sepertinya ayah tidak bisa membelikan kalian hadiah. Hah, beginikah cara main ayah? Ayah tidak boleh begini. Aku tahu uang yang ayah simpan di belakang lemari. Bagaimana dia bisa tahu? Baiklah, keluar, ayo cepat. Uangnya hilang. Hilang. Aku bekerja keras untuk mendapatkan uang. Siapa yang sudah? Ayah menemukannya. Tidak, uangnya hilang. Semua uang yang ayah sembunyikan hilang semuanya. Oh, Jadu. Ya ampun ayah, apa maksudnya hilang? Jadu, apa kau sudah memberitahu ibu ya? Mana mungkin aku melakukannya. Tanpa uang ayah, hadiahku juga tidak akan ada. Kalau begitu, siapa yang mengambilnya? Siapa? Ayah jangan menyerah. Masih ada satu tempat di mana ayah menyembunyikan uang. Aku yakin sekali itu tempat yang aman karena hanya ayah yang bisa ke sana. Tempat itu? Tapi bagaimana kau bisa tahu itu, Jadu? Bukan itu intinya. Apa yang ayah lakukan? Ayah harus menjaga tempat rahasia terakhir ayah. Hari anak itu besok. Tidak ada waktu lagi. Baiklah. Tapi kau butuh koordinat untuk ke sana. Ada nomor yang menandai lokasi itu. Jadi tidak bisa sembarangan ke tempat itu, Jadu. Di mana itu? Hei, kenapa lama sekali? Ayo cepat. Jangan menyuruhku buru-buru, aku tidak mau keluar. Tidak bisa aku percaya, di umur sekarang dia sembelit. Aha, dapat. Dari mana, sayang? Dari pasar, kenapa? Oh, bukan apa-apa. Jadu, ayah mau jalan-jalan keluar sebentar. Baiklah ya. Kenapa mereka semangat sekali? Puluh vertikal dan 47 horizontal. 1, 2, 3, 4. Di sini. Hilang, uangnya hilang. Siapa yang mengambilnya? Ya, tidak.
Hari anak spesial. Siapa yang terbaik? Nah, semuanya selamat nikmati makanannya. Iya. Semuanya, dengar. Hari ini adalah hari anak, jadi selamat makan. Ya, selamat makan ya. Hahaha. Oh. Hari anak tahun ini juga akan menyedihkan. Nyam, 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 nyam. Oh iya, makan yang banyak ya. Ibu mau pergi dulu ke toko. Ibu punya banyak uang di dompetnya. Dan dia makan sambal sambil tersenyum. Meskipun kami tidak mendapatkan hadiah. Nyam, nyam. Apa mungkin? Setidaknya uang yang disembunyikan itu $500. Cari sampai dapat. Berikan pada ayah. Jangan menyuruhku buru-buru, ini tidak mau keluar. Sunggi, hari ini adalah hari anak yang sangat spesial untukmu dan juga untuk ibu. Ini hadiah yang ibu janjikan. Wah, ibu yang terbaik. Mulai sekarang aku hanya akan mendengarkan ibu. Ah, itu baru namanya anakku, anak ibu yang hebat.